Pace bene, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan Komsos Kapusin Sibolga bersama saya, Saudara Dominikus Sibagariang. Sabda Tuhan yang menjadi permenungan kita pada hari Minggu Advent yang pertama tahun C ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28. Dilanjutkan dengan 34 sampai ayat 36 yang berbicara tentang berjaga-jaga dan berdoa. Sikap ini perlu dibangun untuk menyambut anak manusia yang akan datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dengan perayaan hari Minggu Advent pertama ini, mulailah juga tahun liturgi kita yang baru. Bersama dengan itu, mulai juga perjalanan tahunan liturgi kita menuju Natal. Kita berjalan untuk bertemu dengan Dia yang akan datang. Sabda Tuhan mengajak kita untuk bangkit dan mengangkat muka, seraya tetap berjaga-jaga. Saudara-saudari yang terkasih, Injil mengarahkan hati kita pada pusat waktu, yaitu Yesus. Kedatangan Allah kepada manusia yang sudah lama dinantikan itu terwujud dalam putranya, dan kedatangan Yesus yang pertama dalam kegenapan waktu adalah kedatangan dalam kelahiran dan penderitaan. Sementara kedatangan yang kedua pada akhir zaman. Kedatangan ini akan disertai kemuliaan dan kekuasaan. Kita hidup dalam rentang waktu antara kedatangan pertama berupa kenangan akan penjelmaannya dan penantian akan kedatangan yang kedua dalam parusianya. Artinya, kita berada di antara sudah dan belum. Dalam kerangka itulah, Injil menandaskan yang sangat konkret, yakni perlu kita lakukan dalam menyongsong kedatangan anak manusia, ialah berjaga-jaga dan berdoa. Lukas mengingatkan perlunya sikap berjaga-jaga, membebaskan hati dari pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran yang berlebihan. Kedatangan akhir zaman kiranya tidak disikapi dengan perilaku ekstrim, bersenang-senang dan tidak peduli atau gelisah terus-menerus. Sikap ini harus dijauhi karena sama-sama menutup diri akan kehadiran yang ilahi, tidak memberi ruang bagi roh untuk menghibur dan menopang kehidupan, sehingga orang dapat menghadapi akhir zaman dengan kuat, yakni tahan berdiri di hadapan anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kedua dari Rasul Paulus mendorong kita untuk mencermati apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian anak manusia itu. Paulus memberi nasihat bagaimana menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seperti kita, Paulus juga hidup dalam rentangan masa kenangan akan kehidupan Yesus di bumi ini dan penantian akan kedatangannya yang kedua. Mengenai saat dan waktu kedatangan anak manusia itu, tidak seorang pun yang tahu. Ajaran Kristiani mengenai hari terakhir sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci bukan terutama menekankan kapan saatnya. Pada saat kedatangan anak manusia itu, orang-orang yang berkehendak baik diikutsertakan ke dalam kebesarannya. Inilah yang merupakan kepastian iman. Selain itu, tentang penghakiman terakhir yang ditekankan bukan perihal hukuman atau pahala, melainkan ajakan untuk mawas diri, apakah orang menghormati kemanusiaan dan punya andil dalam meringankan penderitaan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak perlu sibuk dengan saat kedatangan anak manusia. Kita diajak menantikan hari Tuhan, yakni hari pembebasan anak-anak Allah. Yesus mengingatkan agar kita tetap siap dan berjaga-jaga, juga menyucikan hati, menyucikan pikiran, serta berlaku benar, dengan ikut serta mengusahakan kemanusiaan yang makin cocok dengan martabat
yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Saudara-saudari, pandangan kitab suci ini kemudian dikembangkan dalam ajaran gereja kita tentang eskatologi. Inti eskatologi Kristen bukan terutama penglihatan mengenai hal-hal yang bakal terjadi atau laporan tentang hari kiamat. Kepercayaan akan kebangkitan justru mendorong orang Kristen untuk menata dunia yang selaras dengan kehendak Pencipta. Kita hidup dalam masa antara, dan dalam masa antara ini kita membangun dunia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam arti itu, saat yang sedang kita jalani adalah saat berahmat, saat keselamatan karena menghantar kita pada kepenuhan keselamatan itu sendiri. Semuanya itu dinasihatkan kepada kita agar kita berusaha berbuat dengan karya nyata, bukan malah diam dan berpangku tangan saja. Itulah artinya berharap, bersiap menyambut kehadiran Tuhan. Ibarat menunggu tamu, rumah hendaknya bersih dan rapi. Begitu juga dalam menantikan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, sebab bagi Tuhan, hati dan pikiran kitalah yang terutama harus bersih dan murni. Kita berbenah diri agar pantas dan layak untuk dikunjungi dan menjadi tempat kediaman Kristus. Demikianlah renungan singkat kita pada Minggu Advent yang pertama ini. Pace bene.